tujuannya kan. Karena saya pernah bikin video. Rencana manusia kadang lebih baik daripada rencana manusia itu belum tentu baik, tapi rencana Allah pasti baik. Pasti. Ketika kita merencanakan, atau saya nih ingin menikah, ingin karena ada ingin. Tapi setiap hari kan saya berdoa lah ya, dengan sikap, dengan perbuatan. Ketika Allah tidak mengizinkan, nah, karena Allah punya rencana yang lebih baik, gitu. Nggak tahu apa ya. Ini saya melakukan aja. Ini emang ada kadang terbentur juga ya. Saya yakin yang mengalami seperti saya pasti terbentur dengan keinginan. Ternyata kita harus sama-sama belajar mengikis keinginan itu, diganti dengan kebersyukuran. Nah, karena rencana Allah itu lebih baik. Iya, betul. Ya, benar. Ya, kadang di sini inilah tidak semua ya, walaupun kita sama-sama belajar metode sadar Allah ataupun konsep sadar Allah dengan metode gigir napas ini, kadang banyak juga bahasanya ini bukan yang lain kok, pada saya lah ya. Banyak juga yang belum bisa diterima, yang dimengerti dan dipahami. Kadang ini menjadi suatu kendala dan menjadi suatu problem untuk benar-benar meyakini sebuah metode. Ini yang harus kita kesampingkan. Kalau emang kita mau belajar ketuhanan yang sebenar-benarnya, ya inilah. Jadi jangan ada pikiran apapun. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita di perjalanan ke sini, ini kan Allah yang menggerakkan. Itu di sini kita harus menyadari, sadar, oh ini Allah yang menggerakkan. Jadi jangan ada pikiran apapun atau penilaian apapun. Itulah karena segala sesuatunya itu atas kehendaknya ya Kang ya. Betul. Kita ada di sini saat ini ya bukan kebetulan, tapi memang ini memang sudah jadi garisnya. Kita di sini belajar di sini dan mendapatkan satu pemahaman di sini, ini sudah jadi garis itu kan. Emang udah ketentuan Allah juga. Jadi emang tidak ada yang tahu, karena yang namanya juga proses perjalanan hidup manusia ya seperti ini. Banyak lah, jangan sahabat-sahabat, saya pribadi ya, saya mengalami suatu proses perjalanan hidup itu dari ada sampai nggak ada. Nah, mungkin paham lah ya, dari ada sampai nggak ada. Nah, dari kaya sampai benar-benar itu ketika saya belum memahami metode ini, dongkol, dumel, sampai saya ya tidak yakin. Yang namanya Allah itu tidak yakin. Pernah ada dalam video saya tidak yakin. Nah, karena Allah itu sayang sama saya. Sayang, walaupun bahasanya ini, walaupun kamu ngomong apa, karena ini sayang, kasih sayang Allah itu bukan besar lah ya, luas. Tetap saya itu diperjalankan ke sini sampai ya seperti ini. Oh iya. Nah, yang lalu itu sudah tidak saya ingatinya, sudah tidak saya pikirkan. Sadar toh ya, lakoni, terima apa yang ada yang bisa lakoni. Ternyata itu adalah suatu bahasa saya gerbang mau menuju ke jalan yang lurus. Ya kadang-kala kan mungkin sahabat-sahabat di luar sana sering bertanya gini Pak Sih, apakah Allah bisa menerima saya, bisa mengampuni saya dengan dosa-dosa saya yang udah mungkin tidak. Nah, itu kan pikiran kita. Iya. Kalau menurut Pak Hasim, Allah bisa mengampuni nggak? Kan Allah sendiri itu sudah menyandang gelar Maha Pengampun. Masih nggak percaya? Nah, itu cukup, itu aja. Iya, mau seberapa besar Allah itu Maha Pengampun. Udah, itu aja titik.
Jadi intinya kita tetap spirit semangat walaupun udah berumur dosa. Semuanya yang manusia itu punya dosa, apalagi seperti saya walaupun nggak berhitung kan. Ya, tapi ini Kang Darman, dulu berbuat dosa itu kira-kira izin Allah enggak? Nah, ya saya yakin itu. Saya yakin itu kehendak Allah itu seperti Allah, itu kan. Iya. Nah, jadi berlumur dosa, iya memang berlumur dosa, tapi ini Allah itu sudah sedang memperjalankan saya misalnya berada di tempat yang hitam itu. Nah, betul. Nah, jadi ya udah kita terima. Kita terima. Sekarang kita lebih sadar akan Allah. Jadi insya Allah yang dulu-dulu itu nggak akan terjadi lagi gitu kan. Jangan terulang kembali. Karena bahasanya Mas, Allah itu sebenarnya mengenalkan ini jalur hitam. Cemplungin kita itu. Biar ngerasain. Biar ngerasain. Rasain kan? Tidak katanya. Kalau sama kita ketemu teman yang mengalami ini, oh iya, hafal gitu. Hafal karena udah mengalami. Karena di sini ada maksud dan tujuan Allah untuk mengangkat kita yang disebut dengan bahasa hijrah ini. Tidak mungkin manusia akan di sini hati kecilnya bahasa hati kecil, tapi yang jernih itu yang saya alami. Nah, ketika ini kita udah mentau kesana mentau ini ya pasti akan muncul suatu dorongan sebenarnya itu hidayah untuk mencari bahasanya pembimbing lah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Dan kok ya diarahkannya itu apa ya arahnya itu Allah itu mau memberikan arahan kita harus kemana gitu ya dengan caranya, bukan dengan cara manusia, tapi pokoknya dengan caranya banyak cara, bisa dari browsing dari YouTube, kadang dari kita ketika kita bersilaturahmi ke teman kita, saudara kita ngobrol bercerita itu akhirnya kita tergugah gitu. Wah, akhirnya banyak bertanya, terus kita ada dorongan untuk belajar di mana tempatnya. Itu juga saya alami dulu seperti itu. Kalau saya dari browsing YouTube ya tidak banyak cerita ya, ketika tahun 2018 itu ada acara di sini, tapi karena keadaan saya tidak punya uang seperak pun, tapi di situ mungkin itu Allah yang mengirim orang itu, bahasanya ngasih ongkos lah, itu kan semuanya karena Allah. Allah yang berkehendak seperti ini. Dari situ saya mengikuti proses-proses cara Allah menuntun pribadi saya itu. Kayak gini. Iya, itu yang disebut dengan amal Allah, perbuatan Allah seperti itu. Siapapun orangnya, kita tidak memandang kepada makhluknya, tapi di sebalik makhluk itu ada Allah. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan Allah. Ya, betul. Jadi begini, intinya kita yakin dan percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah apalagi kalau nggak percaya. Iya, kapan lagi? Biasanya kalau kita emang belajar, emang namanya pengetahuan sah-sah saja ya. Mau belajar apa sah saja. Tapi kita tanamkan kesadaran kita sehingga menjadi menjadi sadar Allah. Nah, inilah dan ilmu yang dipelajari jadi lebih bermanfaat kan dengan sadar Allah itu. Betul. Itu jadi pengalaman pribadi saya lama-lama karena ini proses juga Allah ya, proses Allah ya. Yang pernah dipelajari itu kayak bukan terpendam, jadi kayak melengkapi dan bermakna akhirnya. Oh iya. Jadi ketika menyadari dan menerima itu yang dulu diajar, ini baru ketemu sekarang gitu ya. Metodenya yang nggak ada metode caranya. Kalau rambu-rambu emang udah dalam kajian itu rambu-rambu, jalan ini nah, tapi kalau metode yang kita cari metode ya ini yang tadi dipertanyakan, jalan tol. Jalan tol itu hak Allah. Allah itu tidak bisa dihalangi, itu kehendak kepada siapapun pasti dicurahkan langsung. Kadang inilah kita tuh harus belajar ke Tuhan itu jangan sampai katanya Pak, kita jalankan, rasakan.
merasakan sedih, mengalami sedih, nyemplunglah biar lebih yakin. Oh iya, ini tidak ada katanya. Biar lebih yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Apalagi itu kan kadang-kadang kita itu hanya ngomong, tapi karena belum merasakan sendiri, pas harus menyerahkan diri itu nggak percaya. Ini Allah bener ada nggak nih? Dengan bahasa kasarannya kan gitu. Inilah emang kadang menjadi suatu kendala dan problem bagi saya pribadi, mungkin sahabat-sahabat. Ketika kita mengatakan saya yakin terhadap pertolongan Allah, saya percaya Allah ada. Tapi kenapa ketika kita dibenturkan dengan satu permasalahan, lupa sama Allah. Akhirnya kita pontang-panting mencari bantuan kanan kiri. Ketika sudah tetap aja tidak, ya Allah. Ini nyambung dengan diskusi kita kemarin. Iya, ya Allah. Ini jangan sampai begitu. Didahulukan Allah dulu, baru kita bergerak kanan kiri. Kalau kita tidak mendahulukan Allah, yakin ini yang pernah saya alami, mentok. Ya, mentok. Dengan bahasa lainnya, jong. Iya, betul kasih. Ketika saya ini contoh ya, ini pengalaman saya ya. Terakhir saya 2017 ya, udah mengenal metode DNS ya. Terakhir tuh 2017 ketika almarhum istri saya tuh udah tiada. Di situ saya tidak tahu menau, bukan saya mau ngomongnya udah lalu ya, hanya contoh gambaran. Saya tidak tahu menau, ternyata utang itu loh banyak yang nagih dalam itu almarhum tidak ada, banyak yang nagih. Disitulah kosongnya saya, rata bahasa sanepannya rata. Cara Allah mengenolkan iya itu caranya ya, itu ketika dipahamkan di sini ya, setelah benar-benar belajar mendalami dan mempraktekkan metode DNS. Oh iya, itu kan hafal Allah semuanya yang lagi ke saya, yang saya datangkan. Iya, semuanya Allah. Kok ya datangnya itu enggak kemarin-kemarin gitu. Kepikiran. Jadi di situ ada hikmah. Kalau mungkin kalau saya tidak sampai nol begitu, mungkin tidak akan sampai sadar, tidak akan sadar dan akan terus seperti dulu itu menuhankan dunia. Itulah seperti itu. Jadi intinya kita ya sadarilah apa yang terjadi itu ya Allah Ta'ala. Apa Allah itu berlaku bagi siapapun ya. Berlaku bagi siapapun itu berlaku kepada seluruh makhluk ciptaan. Sini kadang kita semacam kembali kepada bahasa kehidupan. Kadang kita sebagai manusia tidak punya toleransi kepada sesama. Nah ini jangan sampai terjadi toleransi. Nah ini kita harus tanamkan juga, walaupun kita udah memahami dan belajar sadar Allah. Jadi kita harus punya bahasa manusianya, toleransi itu sama. Contoh ya, kita jangan ketika menganggap bahasanya teman kita di luar jamaah ini, tetap kita harus berbangga karena itu amalnya juga. Kita harus menghormati.